Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas UTS Mekanika Teknik kemarin. Ini soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan itu ada 3, yaitu FY, FX, dan juga MA. Nah, kalau kita punya suatu permasalahan seperti ini, di mana ada gaya dan itu ada sudutnya ya, sini ada sudut 60 derajat, maka kita perlu memecah gaya ini menjadi komponen-komponen X dan Y dulu. Nah, misalnya kita gunakan ini kan dia ke arah atas kanan gini, itu berarti ada yang ke sini dan ada yang ke atas. Nah, ini adalah Fx dan ini adalah Fy. Nah, pertama kita lihat di sini ada sudut 60 derajat. Nah, kita coba sin-nya dulu ya. Nah, sin 60 derajat itu kan depan per miring. Nah, depannya dia itu kan yang ini. Depannya dia yang setinggi Fy ini kan. Jadi kita bisa tuliskan Fy per miringnya adalah 150. Sehingga Fy itu adalah 150 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu besarnya adalah setengah akar 3. Jadi ini bisa kita coret, hasilnya 75 akar 3. Ini ya, 75 akar 3 Newton. Begitu. Oke, jadi ini sudah dapat. Kemudian kita mencari Fx. Nah, tadi sudah sin, sekarang kita coba yang cos ya. Cos 60 derajat itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya dia itu adalah yang Fx ini. Besarnya adalah si Fx itu. Fx per 150. Maka Fx itu adalah 150 dikalikan dengan cos 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Jadi kita bisa coret ini kan ya, 75. Jadi 75 Newton. Gitu. Nah, yang terakhir ditanyakan itu momen di A, momen di titik A, yang di pinggir sini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema Farinon yang sudah kita pelajari. Jadi kalau teorema Farinon itu kan kita mau cari momen di satu tempat akibat satu gaya gitu kan. Itu kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan momen dari komponen-komponen nih, komponen si gaya-gayanya itu. Jadi Fx kita hitung sendiri momennya, dari yang Fy dihitung sendiri momennya, baru kita total, itu juga bisa mendapatkan momen di A. Jadi selain dari langsung dari F-nya gitu ya. Nah, kita kan disuruh cari tadi MA gitu. Nah, kita asumsikan dulu CW atau CCW yang positif. Nah, saya biasanya asumsikan kalau yang positif yang CW gitu. Ini MA. Itu yang pertama kita lihat ada gaya di sini, ada Fx. Fx kalau ke A, ini kan sebenarnya kalau bisa kita geser ya, geser garis gayanya kan bisa sampai sini misalnya. Ini kan, jadi panahnya ke sini, si Fx itu, nah tingginya ini ke bawah sini, itu kan adalah sebesar ini, 750 mm. Jadi kita bisa masukkan Fx dikalikan 750, itu yang pertama. Dia positif, kenapa? Karena dia, kalau misalnya kita lihat di sini, Fx, dia mau ke A, itu kan jadinya muternya gini ya. Gitu. Itu kan clockwise. Sehingga kita bisa masukkan sebagai nilai yang positif. Oke, kemudian yang berikutnya ada Fy. Fy, ini kan kita perlu menghitung yang Fy. Nah, Fy itu, tapi kalau misalnya ke A, itu kan dia akan memutar counter kan. Dengan Fy, kalau kita turunkan atau kita geser garis gayanya kan dia sampai ke bawah sini. Ini kan ya, sini. Nah, itu kalau dia ke A, begini kan, itu kan dia counterclockwise. Sehingga kita tandain di sini negatif. Negatif Fy dikalikan jaraknya dia atau lengannya ini adalah 600 mm. Nah, seperti itu. Nah, kita masukkan sekarang angkanya. Fx tadi kita sudah dapat 75. Nah, dikalikan 750 dikurangi yang Fy-nya
75 akar 3 dikalikan dengan 600. Ini kita hitung saja, 56250. Kemudian yang ini 45 akar 3. Nah, begini ya. Nah, ini besarnya itu adalah minus 21.692,29. Artinya MA itu besarnya sendiri, magnitudenya itu adalah 21.692,29 seperti ini, Newton milimeter ya. Kan tadi gayanya Newton, kemudian dikalikan dengan lengannya ini, lengan momennya itu adalah milimeter satuannya. Nah ini kenapa bisa hilang nih? Ini karena ini menandain besarnya aja ya, besarnya adalah sekian. Minus ini kan menandakan arahnya. Tadi kita asumsikan kalau positif itu CW. Karena dia di sini negatif, berarti dia arahnya adalah CCW. Nah, gitu aja. Oke, jadi kita sudah dapat, tadi sudah dapat juga ya, X, sudah dapat juga terakhir si MA-nya. Seperti itu caranya. Oke, ini soal yang kedua. Di sini kita diberikan suatu gambar section, dan kita diminta untuk menghitung koordinat sentroid, luas, momen inersia, dan momen inersia polar pada section ini. Nah, ini cukup banyak yang ditanyakan. Pertama, tadi ada yang koordinat sentroid itu masing-masing bagian. Itu adalah yang GA, kemudian ada GB, GC, terus juga yang keseluruhannya juga ditanyakan kan ya. G, terus ada luas. Luas itu perbagiannya ini AA, AB, AC ini. Kemudian ada juga momen inersia yang perbagian terhadap sumbu X. Jadi ada IXX yang A, IXX yang B, IXX yang C, dan yang keseluruhan ya, yang IXX ini. Kemudian juga momen inersia yang terhadap sumbu Y. Ini perbagian dulu, IYY A, IYY B, kemudian IYY C, sama yang keseluruhan itu IYY. Terakhir ada momen inersia polar yang ditanyakan, yaitu IZZ. Ini ya. Pertama, kita cari dulu koordinat sentroid untuk bagian yang A. Bagian A itu kan yang ini ya, yang hijau ini, tanda warna hijau. Artinya dari yang ini lebar 100 sampai ke 300 ini ya, sampai 300 ini aja. Ini batasnya. Ini juga batas untuk yang ke C gitu. Nah, untuk sentroidnya sendiri kan posisinya di tengah sini ya. Di tengah. Yang ini juga di tengah nih, di bagian G. Yang di sini juga sama di tengah. Begini. Nah, ini bagian A, ini bagian yang B, dan ini yang bagian C gitu. Nah, pertama untuk yang mencari GA. GA itu yang dari kita kan diberitahu supaya menggunakan referensinya yang ini ya. Yang 11 dan 2 ini. Berarti di sini dia 0,0-nya. Sini kalau kita garis ya. Gini. Terus ini ya untuk referensi kita. Nah, dia itu kan posisi di sini. Nah, lebarnya si A ini kan adalah 100 mm. Berarti kan kalau dari tengahnya ke sininya itu hanya 50. Nah, itu. Jadi itu 50 mm. Nah, berarti si GA itu yang si di X-nya itu adalah 50. Gitu aja kan. Kemudian Y-nya untuk si A, sentroid A kan di sini. Kita lihat dulu nih. Ini sampai ke atas sini sudah 400. Kemudian ini kan 300 nih. Si A nih tingginya 300. 300 dibagi 2 kan ya, untuk tengahnya kan pasti di tengah ini. 300 bagi 2, 150.
Berarti 150 ditambah dengan 400 tadi, atau 550. Nah, itu adalah sentroid yang untuk bagian A. Kemudian kita lanjut ke yang B. Oke, ini ya. Ini yang akan kita lakukan sekarang ya, GB. GB posisi sentroidnya itu kan di tengah sini ya, yang ada ditandain dengan G itu. Ditandain dengan itu karena dia posisinya paling tangan sudah disitu kan simetris ini ya, bentukan section kita ini. Ini berarti kan kalau kita nyari X-nya, tinggal 600 dibagi dengan 2. 600 bagi 2 yaitu 300. Kemudian untuk Y-nya kan dia di tengah-tengah sini. Berarti ini kan untuk naik ini sampai ke yang C kan itu 300 ya. 300 ditambah lagi dengan setengahnya dari 100. Kan ini setengahnya 100 kan ini ya. 50 ini kan. Berarti 350. Atau kita menghitungnya dari yang 400 dikurangin sama yang 50-nya ini bisa juga. Sama itu. Jadinya 350. Kita lanjut lagi ke yang C. C. Nah, dia tengahnya kan di sini ya. Ini kurang lebih tengahnya di sini. Nah, itu kan berarti ini 600 nih, keseluruhan sampai ujungnya 600. Lebarnya C sendiri 100. Berarti 600 dikurangin 50 kan? Karena yang ininya kan 50. Gitu. Jadi kita cuma sampai 550. Ini 550. Kemudian Y-nya. Y-nya dari bawah sini kan dia kan 300 tingginya si C sendiri. Nah, untuk sampai ke sini kan cuma setengahnya. Nah, jadi kita bagi aja 2. Jadi 300 dibagi 2 yaitu 150. Seperti itu. Kemudian kita disuruh juga mencari pertanyaan berikutnya yang AA itu ya. Yang AA kita disuruh cari. Nah, begini. Dia kan ini bentuknya persegi panjang saja ya. Persegi panjang berarti kan tinggal panjang kali lebarnya. Itu berarti dia ini 100. Jadi kan dia lebarnya nih segininya kan 100 nih. Dikalikan dengan 300 yang ini. Itu 300-nya 100 kali 300. Yaitu besarnya 30.000 mm persegi. Kemudian yang AB. Nah, caranya juga sama persegi panjang kan ya. Jadi tinggal ini 600 dikalikan dengan ini dia tingginya tuh hanya 100. Jadi 600 kali 100. Hasilnya 60.000 mm persegi. Bagaimana dengan AC? Yang AC sama caranya ya. Ini 100, dia ke atasnya 300. Jadi sama seperti yang A. 100 kali 300. 30.000 juga. Milimeter persegi. Nah, jadi kita sudah dapat nih AA, AB, dan juga AC. Terus ditanyakan juga G. G ini kan sudah dikasih tahu juga ya posisinya di sini. Dan karena dia simetris, ini ya, ini kanan kiri atas bawah gini simetris, berarti kan udah pasti posisinya itu di tengah. Jadi kita nggak perlu ngitung yang pakai rumus XC dan YC lagi. Ini udah jelas posisinya, tinggal dia X-nya 600 dibagi 2, yaitu 300. Kemudian tinggi keseluruhannya kan ini 700 ya, ini kan 400, ini ke atasnya lagi ini 300, jadinya 700 dibagi 2, yaitu 350. Atau dilihat dari yang bawah sini juga bisa ya, ini 300 tambah lagi 50 untuk mencapai sini. Untuk yang ini udah pasti jelas tadi ya, 622. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapat juga nih si G atau centroid untuk keseluruhan section. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai disuruh menghitung momen inersia. Nah, kita ingat dulu untuk momen inersia kalau dia kotak begini, ini kan ini disebut apa? Simbolnya B ya, disimbolkan B. Kemudian yang ini disimbolkan D. Ini D.
Nah, kemudian untuk IXX itu kita bisa hitung dengan BD pangkat 3 per 12 kemudian ditambah dengan AY kuadrat. Gini kan. Nah, kalau yang YY itu dia dibalik aja. Jadi tinggal B pangkat 3. Jadi gantian tadi D yang pangkat 3, sekarang B-nya yang pangkat 3 sama dibagi 12 baru ditambah dengan A. Nah, kalau tadi X ini ya Y, kalau Y ini X. X kuadrat seperti itu. Oke, sekarang kita cari IXX ya, yang bagian A dulu. Jadi IXX yang bagian A itu kan berarti kita pakai tadi ya, D pangkat 3 per 12 ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini semuanya untuk bagian A. Jadi ini B-nya untuk A, D untuk A-nya A, dan juga kalau Y-nya ini itu kan jarak antara sentroidnya si bagian A sama sentroid section keseluruhan. Berarti kalau kita lihat di sini kan dia lebih tinggi si anu ya, lebih tinggi sentroidnya si A daripada sentroid keseluruhan, yaitu posisi di G sini. Jadi kita tulis saja misalnya di sini ini jaraknya yang A ke G gitu ya. Oke, ini yang akan perlu kita hitung. Ini caranya, lalu samping. Itu berarti kan B-nya yang A kan 100 nih. B kan tadi yang ini ya, yang dia ke samping sini kita hitung, dia 100. Kemudian dikalikan dengan D untuk yang A, yaitu 300 ya. 300 dipangkat 3, dibagi dengan 12. Ditambah dengan A-nya A, tadi kita sudah hitung dapat 30.000. Kemudian jarak antara sentroidnya A sama sentroid keseluruhan. Nah, sentroid keseluruhan kan posisinya di 350. Kemudian sentroidnya si A posisinya di 550. Berarti 550 kurang 350. Kita kuadratkan. Seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 1,425 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Gitu. Ini ya. Oke, bisa. Nah, kemudian itu yang IXXA. Ini sudah beres. Terus yang B, caranya sama. IXX yang B. Berarti rumusnya dulu BD pangkat 3 bagi 12 tambah A-nya yang B itu ya. Ntar kita tulisnya nanti dulu lah. Ini pangkat 2 sama dengan B untuk bagian B, bagian B, bagian B. Kemudian untuk jaraknya itu kan yang B sama si G itu kan dia sama ya, posisinya sama di sini. Kita bisa tuliskan BG begini, tapi nilainya sama itu. Nah, tadi bisa tuliskan aja dulu sini. Jadi B untuk yang bagian B itu adalah 600 ya. Tulis dulu 600 dikalikan dengan D-nya itu adalah 100. Dipangkatkan 3 dibagi terus dengan 12. Ditambah dengan AB sudah ada 60.000. Kemudian dikalikan dengan ini sebenarnya udah kelihatan ini ya. Posisinya kan sudah sama nih. Jadi harusnya 0. Nah, kita kalau masukkan yang dari perhitungan sentroid kita di awal 350 kurang 350. Jadi 0. Dikuadratkan. Ini 0 ya jadinya. Itu jadi hasilnya adalah 0,05 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Gitu. Nah, kemudian yang C. IXX yang bagian C itu adalah B pangkat 3 dulu per 12 tambah AY kuadrat. Ini C, kemudian ini kita lihat lagi
dia lebih tinggi si yang G ya dibandingkan yang posisi yang di C. Ini kita tuliskan GC. Nah, untuk membantu saja apa namanya apa yang penting kan kita tahu ini untuk menghitung jarak gitu ya. Menghitung jarak. Jadi apa namanya supaya lebih jelas aja sih saya tulis seperti itu. Oke, B-nya yang C itu adalah 100. Dikalikan dengan D-nya C itu 300 kan ya. 100 ini 300 yang ke atas ini. Jadi 300 pangkat 3 dibagi dengan 12 ditambah dengan A-nya C sudah diketahui di awal 30.000 dikalikan dengan jaraknya yang G 350 dikurangin yang C-nya 150 kuadrat. Nah, ini kan sama nih selisihnya, ini kan yang depannya sudah sama yang 100 kali 300 pangkat 3, sama kayak yang di A ya, untuk bagian C ini. Nah, yang ini kan juga tadi, ini isiannya adalah 200 ya. Yang ini juga 200. Nah, itu jadi sama nih. Hasilnya adalah 1,425 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat yang B dan juga C ya. Nah, kita lanjut untuk yang IXX saja. Ini yang ditanyakan, kita kotakin lah. Nah, misalnya gini. Nah, IXX itu kan tinggal di total ya. IXX yang A tambah IXX yang B tambah lagi sama IXX yang C gitu. Nah, ini besarnya adalah berarti 1,425. Ini kan semuanya 10 pangkat 9, jadi bisa langsung depan aja. 1,425 tambah 0,05 tambah lagi 1,425 baru kita kalikan semuanya dengan 10 pangkat 9. Nah, hasilnya berarti IXX itu adalah 2,9 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Nah, gitu caranya. Dapat juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang IYY. Oke, yang IYY. IYY bagian A dulu ya. Bagian A. Nah, itu kan tadi kita lihat lagi rumusnya. Dia itu sangat mirip, hanya saja dia B-nya yang pangkat 3, terus ini X-nya ya, selisih yang jarak di X-nya yang kita lihat. Nah, begini. Jadi ini adalah D B pangkat 3 per 12 ditambah dengan A X pangkat 2 gitu. Nah, tinggal di sini untuk yang A dan X-nya itu kalau kita lihat di gambarnya selisih atau jarak antara koordinat X si pusat dan juga si bagian A. Ini kan lebih jauh ke bagian pusat ya. Kalau ke pusat kan dia ke sini. Segini panjangnya. Kalau yang ke A cuman segini gitu. Nah, itu jadi kita bisa tuliskan ini G A gitu ya. Nah, untuk pembantu saja. Nah, kita tuliskan di sini DA-nya itu adalah 300. Kan tadi D-nya ini ya. Yang si tingginya bagian A 300. Terus dikalikan dengan 100 pangkat 3. Ingat tadi B-nya ya, yang 100 ini. Dibagi dengan 12. Kemudian ditambah dengan A-nya A. Tadi di atas gitu ya, 30.000. 30.000 dikalikan dengan yang X nih, antara G dan A. Yang X ini 300, yang A 50. Jadi 300 kurang 50. Seperti itu. Nah, 300 kurang 50 ini ya, 250 ya ini ya. Nah, itu terus kita hitung dapat hasilnya 1,9 kali 10 pangkat 9
mm pangkat 4. Lanjut yang B, berarti IYY yang B, ini D, B pangkat 3 per 12 tambah A X kuadrat. Ini semuanya B, ini B juga. Nah, kemudian jarak sentroidnya keseluruhan sama sentroidnya si B, itu kan sama ya posisinya. Kita tulis saja di sini B G lah ya, BG gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan D-nya, yang ini kan 100 nih, tingginya ini 100. Masukkan, kemudian yang B-nya dia 600. Berarti di sini 100 kali 600 pangkat 3 dibagi dengan 12 ditambah dengan A-nya si B tadi 60.000. Nah, terus kalau kita lihat di sini itu kan sudah jelas dari gambar udah ketemu, berarti nggak ada jaraknya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini 300, ini juga sama 300. Nah, jadi betul aja memang di sini 0. Itu. Ini habis. Gitu. Jadi kita bisa menghitung hasilnya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Seperti itu. Lanjut yang C, I, Y, Y yang C dengan cara yang sama, DB pangkat 3 per 12 tambah A kali X kuadrat. Ini C semua. Nah, kemudian kita lihat jaraknya antara yang X-nya koordinat kok X-nya sentroid C sama X-nya sentroid keseluruhan kan lebih jauh yang C. Tuliskan aja ini C kurang yang G gitu ya. Oke, nah sekarang D-nya C. D-nya, tingginya C kan 300. Kemudian dia B-nya adalah 100. Berarti ini 300 kali 100 akan 3 bagi 12 ditambah dengan AC. A-nya C itu adalah 30.000 seperti yang A. Baru kita kalikan dengan selisihnya. Nah, itu yang C kita lihat berapa? Yang C-nya itu 550. Ini 300. Berarti 550 kurang 300 ya. Gini. Ini hasilnya juga sama seperti yang di A, yaitu 250. Sehingga hasil IYC sama dengan IYY yang A. Gitu. Dia dapatnya 1,9 juga. 1,9 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Gitu. Jadi yang A, B, dan C sudah kita dapatkan. Nah, sekarang ke I, Y saja yang keseluruhannya ya. Nah, itu adalah penjumlahannya aja atau summation dari keseluruhan pembagian tadi. Y yang A ditambah dengan I, Y yang B ditambah lagi dengan I, Y yang C. Ini kan sebenarnya kali 10/9. Jadi seperti tadi kita bisa masukkan 1,9 ditambah dengan 1,8 ditambah lagi dengan 1,9 pangkat 10 pangkat kali 10 pangkat 9. Maka IYY-nya itu adalah hasilnya 5,6 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Gitu. Jadi ini sudah dapat juga. Nah, terakhir kita diminta mencari momen inersia polar ya, IZZ itu. Nah, itu tinggal kita menjumlahkan antara yang IXX dan IYY. Jadi IZZ itu adalah IXX ditambah dengan IYY. Hasilnya berarti kan tadi sama-sama 10,9 nih. Berarti bisa langsung 2,9 ditambahkan dengan 5,6. Nah, baru kali 10 pangkat 9 gini. Hasilnya
di ZZ itu adalah sebesar 8,5 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Oke, kita sampai di soal terakhir. Di sini kita diberi sebuah teras, kemudian yang disuruh cari itu adalah gaya di setiap member dari teras ini. Yaitu di sini ada gaya FBC, kemudian FBA, dan juga FCA ya. Nah, terus ada juga informasi bahwa di support yang pin ini ada gaya vertikal dan juga horizontal seperti ini. Dan yang di roller juga ada di sini satu gaya, yaitu gaya vertikal. Untuk arahnya kita belum tahu, bisa diasumsikan saja dulu. Misalnya ini AX ke sini, kemudian AY-nya ke bawah, terus ininya ke atas gitu ya, misalnya ini si CY. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang perlu pertama kita lakukan adalah memilih mana join yang mau kita analisis. Jadi di sini kita akan menggunakan analisis teras yang metode join ya. Metode join. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di join A itu ada 4 yang kita nggak tahu. Jadi ada si AX, AY, kemudian AB, dan juga AC ya. FAB dan FAC itu kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngerjain yang di join A. Kita pindah, coba ke join B. Di join B ada yang kita ketahui 1, 500 Newton, kemudian yang kita tidak tahu ada 2. Nah, kan syaratnya itu ya. Jadi kalau ada 2 yang kita nggak tahu, kita bisa menyelesaikannya. Jadi kita pilih untuk menganalisis join B. Kita tulis dulu join B. Kita gambar dulu. Ada kanan ini sama yang miring ya. Nih. Nah, ke kanan ini ada 500 Newton. Ini B ya. Kemudian kalau ada ke kanan harus ada yang ke kiri. Yang bisa ke kiri adalah yang ini, yang di BC ini. Nah, jadi kita arahkan ke sana, itu menjadi FBC. Kemudian kalau ada yang ke atas, ini kan kiri atas nih, berarti harus ada yang ke bawah. Nah, ini adalah yang FBA, karena dia kan yang di member AB ini kan ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sudutnya? Kan dia membentuk sudut. Sudutnya kan ini cuma 90 derajat. Ini 45 udah diketahui dari soal. Berarti sisanya adalah 45 derajat karena kan totalnya itu harus 180 derajat. Nah, ini jadinya besarnya adalah 45 derajat. Nah, karena ada yang miring, perlu kita pecah menjadi komponen X dan juga Y. Ini di sana. Ini ya. Ini komponen yang Y-nya, FBC, Y, ini FBC, X, kayak gitu. Oke, kalau itu sudah, sekarang kita bisa mencari dulu nih, berapa besarnya yang FBC, X dan Y-nya ini kan. Nah, berarti kita coba cari, mungkin di sini. Sin 45 derajat, itu kan depan per miring. Depannya dia adalah FBC X. FBC X. Itu. Berarti itu dibagi dengan yang miringnya. Miringnya adalah kan si FBC. FBC. Nah, berarti FBC X itu adalah FBC kali sin 45. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti hasilnya akar 2 per 2 FBC. Kemudian yang cos. Cos 45 derajat itu adalah samping per miring. Sampingnya dia kan ini, itu adalah sebesar si FBCY. FBCY dibagi dengan FBC, karena miringnya kan si FBC ya. Nah, itu jadinya FBCY sama dengan FBC kali cos 45. Cos 45 juga sama, setengah akar 2. Jadi, akar 2 per 2 FBC. Nah, begitu caranya. Kemudian kita ke persamaan ininya ya, equilibriumnya. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Kita asumsikan kanan positif.
Yang ke kanan ada apa nih? Ada 500 Newton. Kemudian yang ke kiri ini ya, FBCX, kita kurangi. FBCX-nya tadi adalah akar 2 per 2 FBC. Akar 2 per 2 FBC. Nah, begini, sama dengan 0. Berarti FBC atau masih akar 2 ya. Akar 2 per 2 FBC itu adalah sama dengan 500. Nah, kan kita pindah ruas ya. Kemudian FBC itu adalah 500 dikalikan dengan 2 dibagi dengan akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini akar 2 kali akar 2 kan jadi 2. Jadi saya coret sama yang di atas ini. Sehingga hasilnya FBC itu adalah 500 akar 2 Newton gitu. Dan arahnya atau ini ya, kita kan lihat positif negatifnya. Dia kan hasil kita positif, berarti asumsi kita betul. Tadi asumsi kita dia kan FBC-nya mengarah ke si join-nya atau menekan join. Berarti dia adalah kompresi ya atau compression. Nih, kalau kita tandain di gambarnya, jadi dia menekan si join-nya begini dan begini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sigma FY sama dengan 0 ya. Sigma FY sama dengan 0. Ini ke atas, kita asumsikan positif. Yang ke atas ada apa? Yang ke atas itu ada FBCY. FBCY itu besarnya akar 2 per 2 kali FBC. FBC sudah tahu tadi nilainya 500 akar 2. Kemudian ada lagi yang di vertikal. Yang di vertikal ada FBA ini ya. FBA. Berarti dikurangi dengan FBA. Sama dengan 0. Nah, akar 2 kali akar 2 jadinya 2. 2 dibagi 2 habis. Ini. Jadi tinggal 500 kurang FBA sama dengan 0. Berarti FBA itu bisa sumber ruas ya. Jadi nilainya 500 Newton. 500 Newton. Nah, hasil kita positif lagi-lagi. Berarti asumsi kita sudah benar. Tadi kita asumsinya FBA-nya ke arah bawah atau dia menjauhi si join. Nah, berarti kan dia termasuknya ke yang tension ya. Tension. Nah, kalau kita gambarkan di sini dia yang FBA ya. Berarti seperti ini dia gambarnya. Oke, kita sudah dapat FBA dan juga FBC ya. FBA dan FBC. Oke, ini sudah tinggal FCA. FCA kita bisa ke join C ini ya. Nah, join C kita sudah dapatkan tadi yang si FBC-nya. Jadi kita bisa mencari yang ini, yang AC. Kan dua nggak tahu di sini ya. Si AC sama C, cuman C-nya kita nggak diminta di soal. Oke, kalau sudah itu, nah kita ke join C. Nah, kita gambar dulu. Di join C itu ada apa? Di join C, dia kan seperti ini ya. Kemudian ke sini, ada ini juga. Ini tadi asumsi aja, CY ke atas, kemudian ada ini ya, si FBC, tadi kan kita sudah mendapatkan dia kompresi ke sini. Nah, kalau sudah ada yang ke kanan kan kanan bawah nih, ke kanan berarti harus ada yang ke kiri. Nah, ini berarti si FCA kita, ini kan C, ini FCA, kita asumsikan ke kiri. Berarti di atas ini FBC ya. Seperti ini. Nah, untuk sudutnya sudah tahu dari soal, nilainya adalah 45 derajat. Nah, seperti ini kita punya ada sudut lagi, berarti kita pecah lagi ya. Nah, di sini dan di sini. Ya, kan dia berimpitan dengan garis ini ya, cuman saya kasih jarak supaya lebih jelas saja. Nah, FBC ini FBC yang komponen Y, dan ini FBC komponen yang X, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan kan ini FCA aja. Yang FCA berarti kan kita cuma perlu nilai-nilai gaya yang
horizontal kan, arahnya yang dia horizontal, nggak perlu yang vertikal. Berarti yang kita concern di sini adalah si FBCX. Nah, kalau yang di X ini kan dia posisinya di samping, berarti kita ngambilnya cos-nya gitu ya. Atau kalau kita tuliskan di sini kan cos 45 derajat itu adalah samping per miring. Nah, tadi itu F BC X dibagi yang miringnya adalah si FBC. Maka FBC X itu adalah FBC kali cos 45. FBC-nya tadi berapa hasilnya? 500 akar 2. Terus kita kalikan dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2 habis, jadi 2. Turut ya. Nah, itu tinggal FBCX sama dengan 500 Newton, gini. Oke, kemudian kita tinggal ambil yang kayak tadi ya, sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, kanan positif diambil. Nah, jadi yang ke kanan itu ada apa? Ada FBCX, berarti 500 Newton ini ya, kita masukkan. Kemudian yang ke kiri ada FCA. Jadi 500 dikurangi FCA, itu adalah sama dengan 0. Berarti FCA sama dengan 500 Newton. Hasil kita positif, berarti arah kita yang kita asumsikan itu betul. FCA tadi kita asumsikan adalah ke kiri, berarti dia menjauhi si join. Kalau dia menjauhi join, dia berarti adalah tension. Seperti ini. Atau kalau kita gambarkan, nah digambarnya jadi seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah dapat ketiga nilai yang diminta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari UTS Mekanika Teknik yang sudah dilaksanakan kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.